Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indra Pratama di channelnya Jaripedia. Dan kali ini saya akan membahas gimana sih cara membuat jurnal menggunakan Google Sheet dan Google Slide. Nah, sebenarnya pertanyaan ini muncul dari teman kita yang mungkin ngikutin kelas 3 hari bareng saya kemarin ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum join langsung aja join karena materi ini sebenarnya nyambung ya dari kelas 3 hari tersebut. Dan ini kelas ini free teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, minta tolong dibuatkan cara membuat trading journal pakai Google Slide. Kalau nggak salah di video backtest itu. Nah, ini kayaknya di video backtest di kelas atau mungkin beliau ini nonton di video backtest yang saya upload di YouTube. Teman-teman jangan lupa tonton videonya sebelum teman-teman lanjut menonton video ini. Karena ini nyambung ya teman-teman. Nah, personally saya membuat trading journal itu pakai dua teman-teman. Pakai yang namanya Google Slide dan Google Sheet. Nah, sebenarnya sama aja sih kayak PowerPoint dan juga Microsoft Excel ya. Dan teman-teman, di sini saya pakai Google Slide dan Google Sheet karena free dan teman-teman bisa akses secara cloud dimanapun teman-teman bisa akses. Kalau Google Microsoft Word saya rasa nggak semua orang bisa akses semua karena ini berbayar fiturnya kalau yang pakai yang cloud kayaknya ya. Dan saya pakai yang fitur gratis saja supaya teman-teman semuanya bisa ngikutin. Nah, bentukannya sih sederhana teman-teman. Misalkan ini bulan apa, Mei ya. Saya akan buka Mei. Yang 55 mungkin atau yang satu ya 55 deh. Oke, saya buka. Nah, nanti akan saya share gimana step by stepnya teman-teman bisa pilih template-nya dan lain sebagainya supaya lebih menarik. Oke, ini saya tampilin dulu. Gimana caranya? Oke. Skip slide. No. Alright. Nah, sudah kembali. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh jurnal saya. Ini adalah forward test, teman-teman. Forward test bulan Mei tahun 2020. Ini di time frame 60 sama 55 menit. Nah, sebenarnya sederhana sih, teman-teman. Kalau teman-teman punya trading view. Wah, ini kenapa ke sini? Kita kemana dulu nih? Mungkin dari atas dulu. Audit CAD. Ya sama aja ya. Nah misal gini adalah contoh yang kemarin kita baru TP3 teman-teman. Nah teman-teman, caranya gampang. Jadi caranya sebelum teman-teman, kalau yang Google Slide ya, kita ngobrolin yang Google Slide. Sebelum teman-teman melakukan transaksi silakan di capture dulu. Nah, misalkan sebelumnya kayak gini nih. Sebelumnya kayak gini, ini adalah before. Kemudian teman-teman capture. Cara capture-nya gampang, teman-teman bisa klik tombol kamera yang ada di pojok kanan atas nih. Di sebelah tulisan atau tombol publish, teman-teman bisa menemukan logo kamera. Alright. Teman-teman klik aja logo kameranya atau teman-teman bisa pakai shortcut. Shortcutnya adalah Alt plus S. Ini untuk Windows ya, kalau untuk Mac OS saya kurang tahu teman-teman. Sama aja, teman-teman akan dibawa ke pop-up ini, image URL. Teman-teman tinggal copy dan masukin new slide mungkin gitu ya. Ini saya akan duplicate aja. Nah, teman-teman bisa masukin ke sini. Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman bisa insert image by URL. Oke, insert image by URL. Teman-teman silahkan paste saja. Ctrl V atau teman-teman bisa klik kanan paste. Tinggal teman-teman masukin maksud saya klik insert. Selesai teman-teman, gambarnya udah masuk di slide teman-teman. Simple ya, simple banget. Nah, karena saya sudah punya template-nya, teman-teman, saya tinggal replace gambar ini menjadi gambar yang saya inginkan. Misalkan gambar ini saya mau replace, saya klik kanan, replace image by URL. Sama aja prosesnya ya, menggunakan URL. Jadi URL-nya yang tadi kita copy, ini caranya sama aja. Copy, kemudian teman-teman masuk ke Google Slide-nya. Replace kalau tadi teman-teman sudah punya template, atau teman-teman bisa masukin melalui insert image by URL, paste, insert. Atau teman-teman kalau sudah punya template, klik kanan gambar yang akan di replace, klik kanan replace image by URL, kemudian Ctrl V dan replace, dan selesai teman-teman. Ini adalah gambar before-nya, contohnya seperti itu ya. Oke, ini before-nya supaya kelihatan, mungkin gambarnya bisa gini, atau teman-teman bisa terserah, teman-teman bisa gedein atau lebarin, bebas tergantung selera teman-teman ya.
tergantung selera. Nah, misalkan ini gede kan, atau pasin aja gimana yang proporsional menurut teman-teman. Oke. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, oke, ini before, kemudian teman-teman bisa rekam. Nah, kalau yang saya gunakan, teman-teman, sekarang saya cerita apa yang saya gunakan. Saya memilih ada berapa warna ya? Ada 3. Oke, oke, ini akan saya, gimana nih? Oh, ini dulu saya jurnalnya lengkap banget. Saya ke jurnal itu waktu before-nya, jadi sebelum transaksi, jadi sebelum masuk. Ini saya rekam gambarnya. Saya seperti biasa sama yang kayak tadi. Save, sorry capture, kemudian kontrol copy linknya, kemudian paste di slide before. Kemudian saya melakukan 3 hal, teman-teman. Saat ke field itu bentuknya gimana? Misalkan nih before, field, afternya gimana? Nah, misalkan ini beforenya seperti ini, after masuknya gimana, masuk ke zone-nya gimana, dan hasilnya gimana. Kalau teman-teman udah punya template, asik sih. Tinggal replace saja. By the way, kalau teman-teman mau template yang saya gunakan, silakan download aja nanti di member area. Nanti akan saya upload deh buat teman-teman. Misalkan ini ya, teman-teman. Contoh yang sama, misalkan before-nya sama ya, belum ke field kan. Saya mau rencana buy di sini. Saya akan buy di sini before, kemudian ke field-nya gimana? Ke field-nya kayak gini. Masuk dikit rally. Dan ini TP3 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa custom sendiri. Kita akan buat yang blank dulu aja ya. New slide. Ya, new slide blank. Ya, pakai yang standar aja boleh sih, teman-teman. Atau teman-teman bisa pilih layoutnya, template-nya gimana. Layout. Oh, sorry. Template ada nggak? Theme ya, theme kayaknya. Nah, ini theme-nya bisa teman-teman pilih. Jadi masuk ke ini aja, new blank kayak gini, kemudian masuk ke theme. Kalau teman-teman klik menu themes ini, themes, teman-teman akan ngebuka ini. Ngebuka themes yang tersedia. Oke, misalkan teman-teman suka sama themes ini ya, silakan dipakai aja. Simple, teman-teman. Misalkan saya suka yang mana ya? Alright, saya misalkan suka yang ini, misalkan kayak gitu. Oke, misalkan teman-teman bisa catat, misalkan transaksinya apa, pairnya Euro USD, misalkan gitu. Time frame-nya berapa? 55. Kalau saya sih sesimpel itu ya. Saya sih sesimpel itu. Nggak pernah yang aneh-aneh. Misalkan ini ya, Euro USD 55, posisinya apa? Misalkan buy. Atau teman-teman mau masukin tanggalnya boleh. 19 bulan 5 tahun 2020 misalkan kayak gitu. Gambarnya gimana cara insertnya? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Masuk menu insert, image by URL. Kemudian teman-teman screenshot gambarnya. Ini before-nya. Sekali lagi teman-teman bisa pencet Alt sama S barengan di keyboard teman-teman. Itu shortcut-nya. Atau teman-teman bisa klik tombol kamera nih di sini. Sorry teman-teman kalau saya ulang-ulang supaya teman-teman nyambung dan nggak ada yang protes kalau saya kecepatan. Nah, ini teman-teman setelah teman-teman copy, oke, teman-teman masukin di sini, klik kanan, paste, dan teman-teman bisa pilih insert. Insert selesai. Selesai. Segitu doang ya, teman-teman bisa rapikan. Misalkan ini oke, ini kurang rapi, misalkan naikin aja dikit, misalkan Euro USD saya naikin biar rapi dikit, misalkan gitu. Terserah selera teman-teman. Nah, teman-teman bisa custom warnanya, backgroundnya misalkan ini kalau entry atau before-nya saya kasih warna biru. Biar teman-teman nggak susah untuk membedakan. Misalkan birunya kayak gini ya, terlalu ngejreng ya, saya kurang suka, saya akan ganti warna biru yang lebih soft mungkin kayak gitu. Oke, ini biru yang lebih soft ya, mana ya biru ya, ini kali ya. Oke, ini warna apa nih, ungu ya. Oke, misalkan saya suka biru ini deh. Nah, oke. Ini untuk before, misalkan afternya, teman-teman tergantung hasilnya. Misalkan afternya SL, teman-teman kasih warna merah, mungkin kayak gitu. Kalau teman-teman hijau, berarti warnanya, berarti transaksinya profit. Dan terserah teman-teman bisa custom warnanya. Dan kalau sudah selesai, teman-teman bisa jadiin ini sebagai template. Jadi teman-teman misalkan ini template-nya ya, kita sudah punya before, kita akan simpan afternya. Right, ini afternya teman-teman.
Afternya kita sama caranya Alt plus S atau teman-teman bisa klik tombol kamera di sini. Copy linknya, kembali lagi ke Google Slide, teman-teman bisa duplicate ini tadi, duplicate, tinggal ganti warnanya. Warnanya mau apa, teman-teman? Misalkan ini kan TP3, saya mau warnanya hijau. Hijau ini ya. Red itu green. Nice. Nah, teman-teman tinggal klik kanan di gambar yang tadi. Klik kanan replace image by URL. Kemudian Ctrl V atau klik kanan paste. Replace, klik. Oke, dan ini transaksi afternya. Alright, atau teman-teman bisa tambahin keterangan misalkan after kayak gitu supaya nggak bingung mungkin. Before, terserah sih data apa sih yang mau teman-teman masukin. Biasanya sih kalau saya seperti ini ya, before tanggal berapa, afternya tanggal berapa, misalkan kayak gitu. Ini SL contohnya ya, before, mana before? Before, after, oke. Before, ini saya kayaknya udah mulai males gambar atau screenshot yang area ke fieldnya, jadi saya skip, cuma before after akhirnya. Before, misalkan ini before, kok after sih? Before kebalik nih kayaknya. Before, after, TP1 misalkan teman-teman tinggal tulis aja misalkan before, ini afternya mungkin TP3 teman-teman bisa tulis. Terserah, serapi teman-teman. Ini adalah cara saya teman-teman untuk Google Slide. Nah tujuannya apa ya? Seperti yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, teman-teman bisa nonton lagi transaksi-transaksinya. Misalkan teman-teman bisa pelajari ini kok bisa SL, teman-teman kok bisa apa ya? Kok bisa transaksinya nggak berjalan dengan baik. Nah teman-teman akan ketemu ciri-cirinya nanti gimana. Oke, nah teman-teman bisa pelajari nanti di kemudian hari. Itu untuk Google Slide teman-teman. Kalau yang di Google Sheet atau Excel, teman-teman bisa tracking banyak hal nih di Excel. Jadi saya sukanya, saya akan cantumin linknya before dan afternya di sini. Dan ini adalah data semua transaksinya, scoring dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrolin supply and demand atau unfilled order, saya selalu melakukan scoring teman-teman. Kalau dulu ini saya trading Mei ya, Mei 2020, benar nggak sih 27 Mei, ini adalah forward test saya 27 Mei 2020, ini forward test. Oh iya, sekali lagi teman-teman, journaling itu untuk kepentingan apa dulu nih? Kalau teman-teman mau backtest ya teman-teman silakan kategorikan, masukin folder aja sendiri. Misalkan di Google Drive saya ini adalah forward test doang. Kemudian ini backtest doang, misalkan kayak gitu ya. Ini backtest. Nah, semuanya ini masuk kategori backtest. FP Market ini berdasarkan broker nih kayaknya saya masukin di sana. Dan teman-teman, kalau di Excel atau di Google Sheet, teman-teman bisa tracking banyak hal. Date open positionnya tanggal berapa, date close-nya tanggal berapa. Oke, yang cancel ini sudah saya hapus, teman-teman nggak saya masukin ke dalam ini karena memang akan menu-menuin doang. Pair-nya apa aja. Jadi teman-teman sepakati di awal. Apa ya namanya? Tracking, kita mau tracking apa aja. Jadi teman-teman mau tracking tanggalnya tanggal berapa, close positionnya tanggal berapa, pair-nya apa, transaksinya buy atau sell, ini short atau long ya, saya pakai istilah ini. Time frame-nya berapa, kemudian ini adalah scoringnya, ini adalah salah satu scoring yang saya gunakan dulu. Climate-nya gimana, UFO-nya apa bentuknya, EMA 9-nya lokasinya di mana, di proximal kah, di dekat distal kah, atau di mana. Jadi teman-teman bisa tracking. Nah, sebelum teman-teman tracking, tentu aja teman-teman harus menguasai satu set of rule trading yang akan teman-teman gunakan untuk mengetes baik backtest maupun forward test ataupun journaling di akun real teman-teman nanti ke depannya. Dipastikan teman-teman punya data, punya strategi terlebih dahulu dong. Kan lucu kalau nggak punya strategi tapi teman-teman mau ngetes apa yang mau dites kan. Nah, di sini ini rule bagunya. Nih saya punya 3 elemen yang saya track ya. Kemudian kita punya nilai yang lain. Nah, misalkan ini. Kalau sekarang saya scoringnya pakai angka, teman-teman. Saya scoringnya pakai angka, saya pakai scoring. Saya akan tunjukkan scoring yang sekarang saya gunakan. Baru misalkan para EMA mana nih? Misalkan mana nih? Para EMA.
Oke, misalkan kayak gini. Oh, nggak ada ya. Bentar, teman-teman, saya liatin dulu. Yes, ini saya pakai scoring. Yang saya scoring hanya strukturnya, yes, location sama. Ya, kalau strategi yang saya gunakan ngomong-ngomong scoringnya itu ada tiga hal, teman-teman. Ada scoring structure, scoring location, dan yang terakhir ada scoring profit zone. Jadi kalau semuanya bagus, totalnya 10. Nah, seberapa per apa ya? Per structure punya scoring sendiri maksimal 5. Location punya scoring sendiri 2 mungkin. Kalau profit zone scoringnya 3. Dan itu ya, teman-teman, yang saya scoring sekarang ada tiga hal. Dan teman-teman bisa bikin kayak gini tergantung strategi yang teman-teman gunakan. Nggak perlu harus supply and demand atau terserah teman-teman mau strategi apapun. Tapi kalau teman-teman pengen tracking parameter apa yang sekiranya akan teman-teman tracking, sepakati dulu di awal. Misalkan apa ya, saya nggak tahu banyak strategi teman-teman karena saya bukan dosen trading. Saya cuma tahu strategi yang saya gunakan teman-teman. Apa ya? Misalkan ada, ya saya nggak bisa ngomong banyak karena saya pengalaman saya di strategi yang lain memang sangat kurang ya. Ya silakan teman-teman tracking apapun parameternya, strategi yang teman-teman gunakan, silakan teman-teman tracking. Kalau teman-teman pakai sistem scoring, silakan scoring. Nah, setelah ini teman-teman bisa kumpulin datanya. Misalkan scoringnya 7 dari 8. Oh, ternyata 7 dari 8, win rate-nya sekian, hasilnya sekian. Teman-teman bisa tracking melalui Excel. Jadi kita memutuskan atau membuat trading plan yang kita sepakati ya dari kita melihat data di Excel ini. Kalau hanya dari Google Slide saya rasa kurang mantep ya. Kurang mantep. Misalkan nih, saya mau tracking yang TP3 aja. Gimana? Ada apanya sih? Ada parameter-parameter apa yang mendukung supaya dia bisa TP3? Nah, contohnya gitu ya. Kita akan filter. Gimana cara filter? Kita akan filter, ya ini kayaknya filter ya. Kita akan filter. Range content merge. Ini kayaknya. Oke. Oke, ini di merge ya, nggak bisa. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman mau lihat yang TP3 doang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya tampilin yang TP3 doang. Oke, ini tampilin yang TP3 doang. Kita lihat apa aja ternyata yang di dalam sini. Oh, ternyata climate-nya ini confirm. Bentukannya RBR, kebanyakan RBR ya. Ini ada yang level on level. Oke, dan kebanyakan dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 transaksi ternyata EMA-nya yang bisa TP3 itu berada di proximal. Nah, teman-teman berada di proximal. Ini no proximal keluar, tapi sedikit keluar di dekat proximalnya. Oke, PLN. Oke, ini bentuknya PLN higher high. Oh, ternyata keduanya oke aja. Jadi ini layoutnya strong. Wah, kebanyakan yang layoutnya strong atau imbalance-nya gede nih, ditandain sama layoutnya strong, berarti area ini bisa ngasilin TP3. Misalkan teman-teman banyak sekali yang bisa teman-teman tracking kalau teman-teman pakai ini ya, pakai Excel. Nah, di sana serunya kalau Google Slide ya seperti tadi, teman-teman bisa latihan mata. Latihan matanya lewat sini, oh bentuknya kayak gini. Nah, teman-teman kumpulin. Teman-teman tinggal kumpulin, misalkan ini before-nya. Teman-teman tinggal copy linknya. Ini copy, saya ke address bar-nya ini, saya copy. Saya masukin ke sini, teman-teman. Before, kemudian teman-teman bisa masukin ke, misalkan ini afternya ya. Afternya mana misalkan. Afternya misalkan ini ya, saya catat. Afternya kayak gini. Oke, saya ke atas, saya Ctrl V dan terbentuklah. Supaya nggak panjang gimana, teman-teman bisa blok selnya, 2 sel tadi itu masuk ke sini. No. Ini kayaknya wrap ya, wrapnya pilih yang wrap. Jadi teman-teman bisa masuk kayak gini atau teman-teman bisa pilih ini simbol wrapnya, text wrapping ya. Teman-teman bisa masuk ke overflow. Oh no. Tapi yang ini clip. Alright, nah ini lebih ramping dan lebih rapi. Kalau tadi kan panjang, teman-teman bisa lihat. Kalau tadi kan panjang, linknya kan terlalu panjang tuh. Teman-teman bisa lihat loh, panjang kan, meluber ke samping. Nah, teman-teman bisa pilih yang kanan, clip. Nah, rapi.
Nah, teman-teman bisa tracking nih, bisa tracking. Before after, teman bisa cek lagi nanti. Bisa buka lagi URL-nya. Teman kalau mau pengen ini kan TP3 nih ya. Saya filter lagi sekali lagi. Saya mau lihat yang TP3 doang. Saya mau lihat yang TP3. Oh, ternyata ini TP3 ya. Gimana sih bentukannya, teman-teman? Tinggal klik nih sekarang. Tinggal klik, buka aja dan selesai, akan kebuka di mana dia. Nah, misalkan dia kebuka NCD CHF misalkan. Oh, ternyata bentukan kayak gini bisa TP3. Next kemudian hari saya mau ambil yang kayak gitu. Sesimpel itu sih teman-teman trading ya. Gak perlu pusing bikin rule yang aneh-aneh. Jadi selama teman-teman ngetes dan teman-teman punya datanya dan teman-teman sepakat dengan datanya, teman-teman tahu ekspektasinya, ya hajar tinggal eksekusi. Gak perlu ruwet-ruwet. Oke, itu teman-teman sudah terlalu panjang. Video gini aja udah 20 menit ya. Jadi sekali lagi materinya adalah materi lanjutan dari kelas gratisnya yang saya yang saya adain selama 3 hari. Jadi di sana saya bahas banyak hal tentang basic market, gimana market itu bekerja, order flow, direct indirect force, trading teknologi juga akan saya bahas sedikit di sana, teknologi atau tools apa yang saya gunakan atau pernah saya gunakan untuk membantu saya mencari zone atau melihat unfair ordernya. Kemudian di hari yang kedua kita akan teman-teman akan mendapatkan rekaman live trading. Kita waktu itu live trading bulan April kalau nggak salah, saya lupa. Dan teman-teman di hari yang ketiga, di hari yang kedua masih belum bukan hanya live trading, tapi kita akan belajar money management dan risk reward. Di hari yang ketiga, teman-teman kita belajar tentang apa tuh? Saya lupa. Tentang backtesting dan forward testing. Nah, termasuk journaling ini. Nah, ini adalah materi lanjutan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah materi lanjutan lebih detail gimana sih cara bikin slide sama bikin Excel-nya kayak gimana. Kalau teman-teman mau bikin dari awal banget, boleh. Tapi sebenarnya nanti akan saya share juga template-nya ini di member area. Jadi teman-teman yang pengen download langsung aja ke member area di file download ya. Mau teman-teman tracking apa? Nomor misalkan. Pair-nya apa? Tanggal. Posisinya apa? Buy atau sell misalkan. Kemudian teman-teman mau tracking apa lagi? Skornya gimana? Skor A, mana? Misalkan skor A, skor B, tergantung strategi yang teman-teman gunakan. Skor C misalkan. Oke, yes, nanti teman-teman akan nunjukin apa lagi biasanya? Total skor misalkan gitu ya. Total skor before, after, dan notes biasanya saya tulis ini notes. Nah, notes ini penting. Jadi bisa teman-teman tulis keadaan hati teman-teman atau saya sebenarnya ragu-ragu tapi saya memaksakan entry. Ini kayaknya bukan makanan saya tetapi saya sikat misalkan. Teman-teman bisa tulis di notes. Nah, itu yang bisa teman-teman baca nanti. Teman-teman bisa print atau teman-teman bisa cetak ke PDF jadi teman-teman bisa baca lebih leluasa. Nomor 1, pairnya Euro GBY tanggal 13 Maret 2020 2021 misalkan. Posisinya buy. Skor A-nya berapa? Misalkan ini skor apa ya? Yes, A lah, kita bilang A, skornya 3 misalnya gitu ya. Skor B-nya 1, skor C-nya 1. Total skornya berapa? Teman-teman bisa pakai rumus sama dengan atau di sum. Ini kan muncul hasilnya total skornya 5. Before-nya gambarnya tadi, after-nya gambarnya tadi. Ini saya lapar misalkan. Tapi saya memaksakan charting kayak gitu. Hasilnya SL karena area yang saya pilih tidak objektif lagi karena saya tergesa-gesa ingin makan. Kayak gitu. Teman-teman bisa catat semuanya. Nah, teman-teman bisa tracking nanti ke depannya. Bisa teman-teman filter. Oh, misalkan hasilnya ya, lupa ya. Ini saya mau hasilnya, teman-teman. Nah, TP-nya ini penting. TP1-nya berapa? TP2-nya berapa? TP3-nya berapa? Atau kalau teman-teman mau tracking sampai TP5 boleh, silakan lanjutin sampai TP5. Ini misalkan profit, misalkan kayak gitu ya. Saya lapar. Oh, misalkan ini loss ya. Misalkan ini loss. Loss kan -1, -1, -1. Nah, teman-teman,
Tinggal tracking aja, nanti kalau sudah 100 data, punya 50 data ya silakan teman-teman buat kesimpulan teman-teman sendiri. Saya mau makan kalau ada ini. Kalau ada ini, nggak ada ini, saya nggak mau, misalkan kayak gitu. Oke, siap teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sudah 25 menit. Semoga bermanfaat videonya dan jangan lupa selalu trade safe, gunakan RR dan MM yang bijak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.